Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Kali ini saya membahas tentang Pak Ganjar yang merespon tentang Surya Paloh yang ucapkan selamat ke Prabowo. Kita lihat ya gimana respon para netizen. Let's go. Penjalukane kok yo aneh-aneh to, Mbah. Nek wis kalah iku yo wis ngono lho. Malah ora njaluk kon diskualifikasi. Lah sak pewenake piye? Kon njaluk pilihan ulang ya toh di seluruh TPS Indonesia dan meminta pengumuman yang diumumkan KPU suruh membatalkan. Jabang bayi. Ya Cabang bayi. Gugatan kok yo dipek menangi dewe. Negara Indonesia ini milik seluruh rakyat Indonesia, bukan miliknya yang mendukung Ganjar saja. Yo, yang mendukung Pak Prabowo ya mempunyai hak atas suara yang diberikan gitu loh. Kalau kamu ingin membatalkan diskualifikasi 02, lah emangnya seluruh rakyat Indonesia ini yang lebih memilih 02 kamu anggap lebih sedikit, yang memilih 02 kamu tidak anggap. Itu suara rakyat loh. Itu suara yang sudah ditentukan untuk 5 tahun ke depan loh. Masa kamu seenaknya mau membatalkan dan mau mendiskualifikasi yang sudah ditentukan rakyat 5 tahun ke depan? Ya toh, malian kuwi ngene iki padha karo ngadu domba ning wayah wulan poso. Wong-wong wis kalah malah panjalukane sing ranggenah. Lah wong swara 17 juta kok pengen kelawan 96 juta. Kuwi dalile saka ngendi? Ya toh, rumuse saka ngendi? Tak takon aku. Wong kok ya aneh-aneh. Jarene pinter tapi kok keblinger. Boh, sak senengmu. Ibarat ke lo, ilmu token listrik makin sedikit semakin berisik. Halo guys, saya pernah nonton videonya Paslon 01 di mana mereka menggugat hasil KPU ke MK. Mereka mengajukan banding dan mereka minta pemilihan ulang, dan di PT ini juga Paslon 03 juga melakukan hal yang sama. Dan ini opini saya, walaupun tidak dibutuhkan untuk hal yang mereka lakukan ini, saya setuju. Di mana saya setuju dilakukan pemilihan ulang. Di mana pertandingan itu, pemilu itu juga kan ajang pertandingan itu untuk menentukan siapa yang jadi presiden. Di mana Pak pertandingan itu ada juara 1, juara 2, juara 3. Tapi di setiap pemilu tidak ditentukan itu juara 2 sama juara 3-nya. Kan kasihan Pak. Secara juara 2, juara 3 juga telah memberikan kontribusi dalam pemilu itu. Mereka telah mengeluarkan banyak waktu, tenaga, pikiran, dan juga dana Pak. Jadi sangat tidak adil rasanya hanya mengeluh-elukan pemenang juara 1-nya tanpa menghargai pemenang juara 2, juara 3. Makanya saya setuju dilakukan pemilihan ulang lagi yang akan diikuti Paslon 01 dan 03. Kalau 02 itu nggak perlu ikut lagi karena mereka sudah pemenang, mereka itu sudah meraih medali emas. Sedangkan di pemilihan ulang ini untuk menentukan juara 2, juara 3 dan siapa yang dapat medali perak sama perunggu. Tapi kalau kita lihat sih dari hasil pemilu kemarin ya kan, ya bisa aja menurut saya sih, walaupun melakukan pemilihan ulang untuk menentukan juara 2, juara 3, menurut saya dari hasil pemilu kemarin yang menang juga nanti pasti Paslon 01 menurut saya. Jadi mereka ini akan tetap jadi presiden. Cuman ada tugas-tugasnya sama seperti Putri Indonesia. Juara 1, juara 2, juara 3 semuanya itu Putri Indonesia. Tapi mereka akan dikirim ke ajang Miss yang berbeda. Contohnya juara 1-nya Miss kayak gini, juara 2-nya kayak Miss kayak gini, juara 3-nya kayak Miss kayak gini. Seperti itu. Jadi seperti itu juga pemilu tahun ini. Pemenangnya
yaitu paslon 02 akan menjadi Presiden Republik Indonesia dari timur hingga ke barat. Dan juara keduanya, peraih medali perak, itu kan tetap jadi presiden, tapi menjadi presiden warga Rohingya, karena kebetulan Rohingya ini nggak punya pemimpin, nanti akan dipilih ke sana. Dan kebetulan tempat Rohingya yang paling banyak sekarang di Indonesia itu ada di tempat di mana Abah itu menang telak. Iya, Jadi betul. cocok. Jadi buat pendukung paslon 01 garis keras udah bisa mengajukan pengunduran diri jadi warga negara Indonesia, menjadi warga Rohingya. Begitu juga dengan juara tiganya, dia tetap jadi presiden, tapi presiden penilaian. Tugasnya ini akan memberikan raport, akan memberikan nilai untuk semua para pejabat, mulai dari pejabat daerah hingga pejabat nasional. Jadi itulah mungkin alasan Tuhan kenapa paslon 02 menang satu putaran tahun ini. Karena kalian bisa kebayang nggak, kalau seandainya paslon 02 didiskualifikasi, terus yang maju itu paslon 01 sama 03, nggak kelar-kelar itu pemilu. Karena kalau nanti yang menang 01, 03 akan menggugat. Iya. Nanti yang menang 03, Ya, 01 ke-1 akan menggugat. Jadi mereka nggak akan bisa ditentukan pemenangnya itu siapa yang menang di pemilu tersebut. Hingga Pak Jokowi udah sampai 4 periode, pemenang pemilu pun belum ditentukan. Jadi itu alasan kenapa Tuhan mengizinkan atau meridoi paslon 02 menang satu putaran untuk pemilu tahun ini. Tapi by the way, ini opini saya. Setiap orang berhak berpendapat asal tetap sopan. Paling susah sih kalau udah jadi orang yang nggak mempunyai jiwa kesatria, nggak punya hati besar, nggak punya hati yang lapang untuk menerima kekalahan tuh. Susah emang. Pak, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada paslon 03 juga nih, sudahlah, terima saja kekalahan Anda gitu loh. Berhentilah menarasikan ada kecurangan sana sini, siap menyatakan siap membawa bukti-bukti, siap menghadirkan saksi. Berhentilah menggaungkan narasi-narasi yang nggak penting seperti itu gitu. Udahlah, terima aja kekalahan, Pak. Baliklah jadi rakyat biasa atau bekerjalah kayak gitu, kayak nggak usahlah berada di nggak usahlah terlalu berambisi untuk mendapatkan kursi kepemimpinan di negara Indonesia gitu loh. Rakyat juga belum percaya sama Anda gitu loh. Saya nggak bilang rakyat tidak percaya ya sama Anda. Rakyat belum bisa memberikan kepercayaan kepada Anda, Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini gitu loh. Rakyat lebih percaya kepada pasangan Pak Prabowo dan Pak Gibran gitu. Aja loh. Simpel loh Pak, hidup ini Pak. Kalah ya sudah, pers konferen, angkat mic, bilang, ucapkan selamat kepada paslon 02, kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang sudah memenangkan pemilu presiden 2024 ini, yang akan mengemban amanah rakyat untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Karena memang mereka yang pantas, mereka yang mempunyai kapabilitas yang tinggi gitu loh, dibandingkan paslon-paslon yang lain gitu loh kan. Hanya mau mendukung hak angket, tapi kan nggak jadi tuh, sampai sekarang nggak ada tuh pelaksanaan hak angket itu. Cuman sekedar isu-isu aja, isu-isu yang nggak jelas gitu loh. Bahkan seakan-akan kayak mengadu domba rakyat sendiri gitu loh Pak. Nggak kasihan lihat rakyat di luar sana yang ikut-ikutan demo, padahal mereka nggak tahu apa yang didemoin gitu. Udahlah, daripada buang-buang biaya, buang-buang tenaga, ngajuin gugatan ke MK, just simple, angkat mic, pers konferen, buat konten TikTok kayak kalau perlu, buat konten di sosial media semua, YouTube, Instagram, kayak ucapkan selamat kepada yang memenangkan pemilu presiden. Itu aja kok, simple hidup ini, dan Anda kembali menjadi rakyat biasa. Yang itu masalahnya, nggak mau dia jadi rakyat biasa. Dia mau tercatat namanya dia di presiden ke-8. Jadi nggak mau menyia-nyiakan kesempatan, ya kan? Nggak mau. Kalau memang masih bisa digugat-gugat gitu ya kan. Ambisinya mengalahkan apapun gitu ya kan. Oke, itu sekian video dari saya. Bye.